mendoakan keburukan pada orang lain itu tidak akan sampai ke orang yang kita doakan. Terlebih jika orang tersebut memiliki baju besi atau penahan dari musibah. Kalau orang Israel menggunakan apa? Iron Dome. Jadi seseorang yang melakukan beberapa amalan ini, dia seperti memiliki Iron Dome dari nuklir dan senjata-senjata atau dari niat-niat buruk orang lain. Yang pertama, siapa yang salat subuh berjamaah, man shalla al-fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada salah seorang gubernur di Irak, dia memimpin pemerintahannya dengan diktator dan sangat otoriter. Siapa yang menentangnya minimal penjara, kalau tidak dibunuhnya. Namanya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi Al-Hajjaj ini, dia ada hal yang menarik pada dia. Dia hafal Al-Quran. Walaupun dia zalim, dia bengis, dia hafal Al-Quran dan dia tahu beberapa hadis dari Nabi SAW. Jadi jika ada orang-orang yang ingin ditangkap oleh Al-Hajjaj, ingin disiksa, akan dibunuh atau dengan siksaan yang lain, Al-Hajjaj akan bertanya, kamu tadi ada salat subuh berjamaah? Ada. Kalau ada, Al-Hajjaj enggak berani. Kenapa? Karena Al-Hajjaj mengatakan siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalian dituntut oleh Allah karena mengusik orang-orang yang dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Sedekah itu dapat meredakan kemurkaan Allah. Sedekah itu dapat menahan atau menolak bala dan musibah. Jadi kalau ada orang mendoakan keburukan sedangkan orang tersebut salat subuh berjamaah atau orang tersebut melakukan sedekah, enggak mempan. Justru doa itu akan balik ke atas dirinya sendiri. Termasuk juga rajin bersilaturahim, ya. Termasuk juga yang membaca azkar pagi dan azkar petang. Ada beberapa zikir itu yang akan menghalang kita dari musibah. Di antaranya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali selepas salat subuh dan 3 kali selepas salat maghrib atau menjelang tenggelam matahari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak ada guna kita mendoakan keburukan kepada orang lain, maka lebih baik kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perihal beliau ketika ditanyakan oleh salah seorang tabi'in atau salah seorang sahabat kepada istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan. Rasulullah SAW itu enggak pernah buruk tutur katanya. Wala mutafahishan, dan juga enggak berubah karena ada faktor ini faktor itu menjadi buruk. Ada orang dalam kondisi stabil baik sekali, luar biasa, tutur katanya manis, tingkah lakunya manis. Tapi ketika ada orang yang mengusik dia, berubah dia. Itu yang dikatakan mutafahishan. Rasulullah SAW enggak pernah fahishan wala mutafahishan. Dan Rasulullah SAW bukan orang sahiban fil aswaq, suka menjerit-jerit di pasar. Biasakan orang kalau di pasar, oh ini ayam apa namanya? Ini kain harganya sekian. Ini ayam paling bagus. Ini
dan seterusnya. Ini ikan 1 kilo sekian, ikan ini, ikan itu, dan seterusnya. Rasulullah SAW bukan orang yang suka berteriak-teriak. Wala yajzi bis sayyiati as-sayyi'ah. Rasulullah SAW juga pribadi yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Keburukan orang lain dibalas oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan, sehingga orang-orang tertawan dengan akhlak Nabi SAW. Jadi kalau ditanya apa mukjizat Rasulullah SAW, mukjizat Nabi banyak sekali. Enggak ada seorang Nabi diberikan mukjizat melainkan diberikan bagi Nabi Muhammad SAW mukjizat yang serupa, bahkan lebih dahsyat. Tapi ternyata mukjizat Nabi yang paling hebat setelah Al-Quran, yang enggak mungkin untuk kita tandingi, ada satu mukjizat yang luar biasa dan kita diperintahkan untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat pada kesempurnaan budi pekerti yang mulia. Ya, luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana ahsanun nasi khuluqan. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau begitu semua akhlak mulia silahkan sebutkan. Pada Nabi SAW ada yang serupa, ada misalnya bahkan dahsyat. Misalnya apa? Ustaz, Nabi itu orangnya pemurah atau tidak? Oh, luar biasa pemurah Nabi SAW. Beliau kalau memberi pemberian itu enggak takut, enggak tanggung-tanggung. Tidak ada siapapun yang menjumpai Nabi SAW meminta sesuatu ditolak oleh Nabi, tidak ada. Bahkan ada seorang sahabat minta sampai 3 kali. Kali pertama dia minta, diberi oleh Nabi. Minta lagi kali kedua, diberi lagi oleh Nabi. Minta kali ketiga, diberi lagi oleh Nabi. Dalam hadis Bukhari, Hakim bin Hizam sahabat tersebut 3 kali minta, ketiga-tiga kali dalam waktu yang berdekatan itu diberi oleh Nabi. Baru setelah kali ketiga diselipkan nasihat oleh Nabi SAW agar menjadi orang yang qanaah, orang yang puas dengan yang Allah bagi, agar menjadi orang yang tangannya di atas, yaitu orang yang memberi, bukan orang yang suka meminta-minta. Dalam riwayat yang lain disebutkan Hakim bin Hizam sampai 4 kali minta kepada Nabi SAW. Jadi pemurah Nabi itu luar biasa. Ada kalanya Nabi memberikan kambing yang banyak itu di sebuah lembah perbukitan yang jumlahnya sangat banyak. Semua kambing itu diberikan kepada salah seorang pemuka Ahlul Kitab yang ada di Madinah di waktu itu, yaitu Safwan bin Umayyah. Karena enggak kunjung-kunjung masuk dalam Islam, diberi semua oleh Nabi SAW. Terperanjat Safwan bin Umayyah. Bukan dia ucapkan terima kasih, langsung meninggalkan Nabi, pulang ke kaumnya, dia kumpulkan kaumnya supaya semuanya masuk ke dalam Islam. Karena kalau sudah masuk dalam Islam itu Muhammad akan memberikan pemberian seperti pemberian orang yang tidak pernah takut kemiskinan selama-lamanya. Pernah kita mengkaji ya, bahwa pemurahnya Nabi SAW itu infak beliau setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul yang bisa dihitung itu tidak kurang dari 1213 kilogram emas. Itu yang pernah diinfakkan oleh Nabi SAW yang bisa dihitung. Yang kalau kita rupiahkan hampir 2 triliun. Ya, itu yang pernah diinfakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang lain bagaimana Ustaz? Oh, Masya Allah, kesetiaan, itu setia juga luar biasa Nabi. Nabi Fathu Mekah, 8 tahun meninggalkan Mekah, kembali ke Mekah dengan pasukan yang luar biasa. Orang-orang Mekah enggak berani macam-macam, karena pasukan Nabi yang 313 saja enggak mampu dikalahkan, apalagi kali ini dengan ribuan, dengan persenjataan yang luar biasa lengkapnya. Mereka semuanya menyerah, enggak berani mengganggu Nabi SAW. Lalu mereka mengira Nabi akan buat rumah di mana gitu.
Mungkin akan buat tempat tinggal di samping Ka'bah. Ternyata Nabi SAW mengenang istri beliau yang pernah berjuang bersama beliau di waktu beliau susah, yaitu Sayyidah Khadijah. Apa pesan Nabi? Bangunkan kemah untukku di samping makam Khadijah. Bangunkan untukku kemah di samping atau di sisi makam Khadijah. Ini maknanya apa? Yang pertama, Nabi mengingat jasa istri beliau. Yang kedua, Nabi juga selalu menjaga perasaan orang Ansar. Nabi kan dijaga, kemudian Nabi itu mendapatkan pengikut-pengikut setia di Madinah. Kalau Nabi katakan bangunkan untukku rumah, bukan kemah, rumah, orang-orang Ansar akan apa? Akan sedih. Ya Allah, jadi Nabi ini enggak akan balik lagi ke Madinah nih. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak kembali ke rumahmu dulu, yang engkau tempati dulu sebelum engkau berhijrah ke Madinah? Rumah tersebut sekarang sudah ditempati oleh Aqil bin Abi Talib, putranya Abu Talib. Aqil waktu itu belum lagi masuk dalam Islam. Apa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Mengenang jasa kebaikan, ya. Nabi Muhammad mengatakan, jangan, Aqil itu putra Abu Talib, biarkan dia tinggal di rumahku, ya. Dan uniknya lagi, penduduk kota Mekah yang dulunya mengejek Nabi, mengusir Nabi, melempar kotoran kepada Nabi, memberikan perlakuan yang sangat buruk kepada Nabi, Nabi bertanya kepada mereka, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, madza tazunnuna anni fa'ilun bikum? Kira-kira menurut kalian apa yang akan saya buat kepada kalian? Ya, kalau melihat kita, kira-kira penduduk Makkah di waktu itu bagaimana? Oh, ngeri, minta maaf lah. Tapi mereka semua menjawab, akhun karim wa ibnu akhinal karim, engkau adalah orang mulia dan engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW sabda, intaliqu, ya, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing, fa antum tulaqa, kalian itu semua lepas, enggak akan satu darah pun, tidak akan satu tetes darah pun yang akan jatuh ke atas muka bumi di hari ini. Siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, karena Abu Sufyan waktu itu pimpinan mereka. Dan siapa yang pulang ke rumahnya masing-masing juga aman. Kenapa harus ada nomor 2, Abu Sufyan? Kenapa enggak langsung aja nomor 1, siapa yang berada di Masjidil Haram aman, dan siapa pulang ke rumah masing-masing aman? Ternyata Nabi punya siasat, punya strategi. Abu Sufyan karena mendengar namanya dipuji oleh Nabi, diangkat. Abu Sufyan enggak mampu mengungkapkan kata-kata selain menjumpai Nabi, mengucapkan 2 kalimah syahadat. Luar biasa. Sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan pernah menginginkan keburukan kepada orang lain. Kan banyak orang mengira sunnah Nabi itu apa sih? Sunnah Nabi itu pakai jubah, berjenggot, pakai serban, pakai siwak. Sunnah Nabi SAW begini-begini. Ini kita dengarkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang sunnah beliau. Suatu hari beliau menasihati Anas bin Malik, menasihati salah seorang anak yang dititipkan oleh ibundanya untuk menjadi khadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, ya walad, ya bunayya, wahai anakku tersayang, in istata'ta, dalam riwayat yang lain in qadarta, kalau engkau mampu, an tusbiha wa tumsiya, engkau berpagi hari dan engkau berpetang hari, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin,
Kalau mampu engkau berpetang dan berpagi hari, maksudnya sepanjang waktu, di hatimu tidak ada ghish untuk orang lain. Apa itu ghish? Keinginan buruk untuk orang lain. Faf'al, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Jadi sunnah Nabi itu apa? Ingin hatinya itu bersih dari niat buruk untuk orang lain. Lawan ghish apa? Lawan ghish nasihat. Apa arti nasihat? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau kita panggil, Pak, sini dulu Pak, mohon maaf Pak, tolong nasihati saya. Apa maksudnya? Tolong apa yang Bapak inginkan berupa kebaikan untuk saya. Saya ingin membeli HP, saya ingin menjahit baju, tolong nasihati saya di mana bagusnya. Di mana bagusnya saya beli, di mana bagusnya saya jahit. Itu maksudnya apa? Tolonglah Bapak, kalau Bapak inginkan kebaikan untuk saya, apa yang harus saya lakukan? Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku pasti bersamaku di syurga.